Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 1 orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1451 sampai bab 1460. Apakah Anda berencana untuk menyerang saya juga? Tanya Geralt dengan senyum halus. Dengan bantuan pria parubaya itu, pria tua itu kemudian dengan cepat bangkit sebelum membungkuk sedikit sambil berkata, "Kami tidak akan berani, Pak. Kamu adalah orang kuat yang menyembunyikan kekuatan sejatimu dengan sangat baik. Beraninya kami orang normal menyinggungmu." Meskipun sudah tua, pria tua berambut putih itu memiliki kulit yang awet muda. Bagaimanapun juga, karena dia terlihat seperti seseorang yang memiliki status yang cukup tinggi, fakta bahwa dia berbicara dan bersikap begitu rendah hati terhadap Geralt membuat semua orang termasuk cucunya menatap tak percaya. "Kakek, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu sopan pada bastard ini? Apapun masalahnya, karena pukulanku meleset sebelumnya, aku akan memastikan pukulan berikutnya mendarat dan menghancurkan wajahnya." Geram wanita yang awalnya kaget dengan cepat berubah menjadi murka. Tepat saat dia akan meluncurkan serangan lain, lelaki tua itu langsung merengut. "Berhenti di sana, Perla. Jangan kasar." Meskipun Perla Sherwin jelas-jelas enggan untuk mematuhi perintah itu, sebuah perasaan yang tampaknya disetujui oleh pria parubaya dari sebelumnya. Dia sangat menghormati kakeknya. Itulah sebabnya dia hanya menurut dan berdiri di samping. Setelah itu, lelaki tua itu kemudian tersenyum berharap untuk menyenangkan Geralt sebelum berkata, "Nah, kamu bertanya kepada cucu perempuanku yang tidak peka mengapa kita berlutut di sini, kan?" Setelah melihat anggukan Geralt, lelaki tua itu kemudian menjelaskan, "Nah, Anda tahu, seseorang bernama Master Ghost dulu tinggal di sini, dan dia adalah orang bijak yang bisa membuat strategi dan taktik yang sangat cerdas. Klaim ketenarannya, bagaimanapun, adalah kemampuannya untuk membaca masa depan seseorang. Memikirkan kembali, dia benar-benar memiliki sejumlah keterampilan yang menantang surga." Sementara dia akhirnya pergi tanpa jejak, seseorang bernama Master Crawford segera mengambil alih tempatnya. Master Crawford tidak hanya mampu menggambar mantra untuk menyelamatkan orang, tetapi dia juga mampu mengendalikan pedang dan menerbangkannya. Dia benar-benar memiliki gudang kemampuan yang luar biasa. "Aku datang ke sini sendiri untuk memohon pesona. Kau tahu, dengan sedikit keberuntungan, saya berharap tuannya juga akan mengambil cucu perempuan saya yang tidak peka sebagai muridnya." Setelah beberapa kali memohon, bahkan sebelum cucunya menyerang Geralt, lelaki tua itu telah merasakan aura yang agak luar biasa di sekitar Geralt. Menjadi seseorang yang telah melihat banyak cara dunia bekerja, lelaki tua itu mendapati dirinya merasa sedikit gugup dengan aura itu. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, tetapi mengapa pada saat itu? Setelah melihat betapa mahirnya Geralt dalam seni bela diri, bagaimanapun, lelaki tua itu langsung menyadari bahwa Geralt adalah yang terbaik, seseorang yang kemampuan dan pandangan dunianya tak terduga. Takut dengan kesadaran itu, karena itulah lelaki tua itu memperlakukan Geralt dengan sangat hormat sekarang. Bagaimanapun, Geralt melihat sekeliling setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu. Dari apa yang bisa dia lihat, sebagian besar orang yang berlutut adalah pria parubaya, meskipun ada seorang anak kecil di antara kerumunan. Jika apa yang dikatakan orang tua itu benar, maka mereka semua ada di sini untuk memohon perawatan medis atau memohon pada tuannya untuk membawa anak-anak mereka di bawah asuhannya. Geralt juga mencatat bahwa sekarang ada master baru di Gunung Langfen yang memiliki nama keluarga Crawford. "Siapa nama lengkap tuannya?" tanya Geralt. "Nama lengkap Master Crawford adalah Geralt Crawford, kalau saya tidak salah," jawab orang tua itu dengan hormat. "Oh, namanya Master Geralt Crawford, katamu," jawab Geralt, merasa tertarik ketika dia mencoba menahan tawa. "Tidak kusangka Master Penunggang Pedang ini benar-benar akan berbagi nama denganku. Tetap saja, tidak banyak orang di dunia ini yang mampu menyombongkan diri tentang mengendarai pedang." Geralt berpikir dalam hati, sekarang ingin bertemu dengan orang yang luar biasa ini di rangka memperluas pengetahuannya. Dengan itu, Geralt kemudian berbalik dan mulai berjalan mendaki Gunung Langfen lagi, sama sekali mengabaikan lelaki tua itu. Melihat itu, Perla langsung kaget sambil berpikir, beraninya kamu tidak memperhatikan kakekku." Tidak dapat menahan amarahnya, dia kemudian bergegas menuju Geralt.
bertujuan untuk mendaratkan tendangan ke punggungnya saat dia berteriak, "Kamu benar-benar meminta kematian." Sementara pria parubaya dan kakek perla telah mencapai konsensus bahwa Geralt bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Mereka dengan cepat menyadari bahwa hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk perla saat dia semakin dekat untuk menyerangnya. Mereka tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu. Namun, semua orang yang menonton mendapati diri mereka sejenak membeku di tempat ketika mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya. Apa? Pria tua yang terkejut itu berpikir dalam hati sambil menatap Perla yang lumpuh dengan mata terbelalak. Bahkan Perla tidak percaya, dia sekarang kurang dari 1 inci dari Geralt. Namun kakinya membeku di tempat. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya sedikit pun. Saat teror melanda dirinya, dia sekarang merasa seperti baru saja mencoba menendang gunung hanya untuk kepentingan itu. Sebelum dia bisa mulai menyesali keputusannya, dia merasakan sebuah kekuatan dengan lembut mendorongnya kembali ke tempat dia semula berdiri. "Perla!" teriak lelaki tua itu ketakutan sambil segera menarik tangan cucunya. Beralih untuk melihat Geralt, terbukti bahwa ketakutannya yang besar terhadap pemuda itu sekarang telah melampaui rasa hormatnya. "Jangan pernah mencobai aku lagi." Setelah dengan santai mengatakan itu, Geralt kemudian melanjutkan berjalan, bahkan tidak repot-repot untuk berbalik. "Apakah Anda berencana untuk pergi ke sana, Tuan?" tanya lelaki tua itu. "Memang, meskipun benar bahwa kamu sangat luar biasa, ada banyak peraturan di Gunung Langfen. Jika kamu masih ingin pergi ke sana, mengapa tidak menunggu di sini sebentar? Lagi pula, akan segera giliran keluarga Sherwin untuk pergi ke sana. Mengapa tidak pergi bersama kami?" usul orang tua itu. Mendengar itu, Geralt kemudian berpikir, itu bukan saran yang buruk. Karena mereka berencana untuk pergi mengunjungi Master Geralt Crawford, saya mungkin juga mengikuti mereka. Lagi pula, akan lebih mudah untuk melakukan itu dibandingkan dengan berjuang untuk masuk. Tetap saja, aku bertanya-tanya seberapa cakap Master itu sebenarnya. Melihat Geralt mengangguk setuju, lelaki tua itu kemudian berkata, "Sudah beres. Omong-omong, saya menggunakan Terence Sherwin. Senang bertemu dengan Anda, Tuan." Setelah bertukar basa-basi dan dengan santai membicarakan beberapa hal lain, Geralt dan ketiganya memasuki gereja Langfen bersama-sama. Dari apa yang dikatakan Terence kepada Geralt, alasan mengapa tempat ini begitu ramai sekarang adalah karena belum lama ini, sebuah video yang konon asli tentang seorang lelaki tua yang mengendalikan dan mengendarai pedang yang terbang melalui hutan dan bahkan menyeberangi sungai tiba-tiba mulai menyebar di kalangan orang-orang kuat di bidang bisnis. Terlebih lagi, lelaki tua itu ternyata juga menyembuhkan seorang pengusaha kaya. Karena itu, dia akhirnya menjadi sangat terkenal. Setelah itu, dia menerima beberapa murid, dan pada saat itulah bisnis didirikan. Hal-hal kemudian berjalan lancar untuk sementara waktu. Namun, beberapa hari yang lalu, lelaki tua itu tiba-tiba mengumumkan bahwa dia bersedia menerima beberapa murid lagi, meskipun mereka terlebih dahulu harus dinilai secara pribadi olehnya. Semua itu akhirnya mengarah pada pergantian peristiwa saat ini. Setelah mendengar penjelasan Terence, sekarang menjadi jelas bagi Geralt bahwa sebagian besar orang di sini datang dengan harapan menjadi salah satu murid baru sang guru. Bagaimanapun, keempat orang itu hanya beberapa langkah ketika mereka melihat seseorang diusir sementara sebuah suara berteriak, "Simpan usahaku dan pergi saja." Dengan bakat yang terbatas dan tingkat kecerdasan yang cukup mengkhawatirkan, aku tidak bisa menerimamu sebagai muridku. Secara alami, orang yang diusir tampak agak putus asa. Apapun masalahnya, Geralt dengan cepat menyadari bahwa aula besar gereja sekarang telah dimodifikasi agar terlihat seperti semacam ruang ujian. Dia juga melihat beberapa anak muda dari keluarga yang berbeda dengan hormat menunggu untuk dinilai. Tidak lama kemudian beberapa pria dan wanita muda berjalan ke arah mereka sebelum berkata, "Perla, Anda di sini, cepat selesai." Setelah menyapa Perla, mereka kemudian menoleh ke arah lelaki tua itu sebelum menyapa, "Senang bertemu denganmu juga, Pak Sherwin." Setelah itu, salah satu pria dalam kelompok itu kemudian dengan gugup berkata, "Katakan, Perla, tahukah kamu bahwa sampai saat ini, tidak ada yang berhasil menjadi murid Master? Persyaratan Master Crawford benar-benar ketat." "Saya tahu. Omong-omong, Perla, siapa dia? Apakah dia pacarmu?" tanya seorang wanita dari kelompok itu. Jika itu tidak cukup jelas pada titik ini, semua orang dari kelompok itu cukup mengenal Perla. "Apa? Tentu saja tidak. Dia di sini hanya untuk mengunjungi Tuan Crawford," jawab Perla dengan sedikit malu. "Saya tidak datang ke sini untuk menjenguknya. Saya di sini hanya untuk mencari beberapa hal," jawab Geralt santai. Bagaimanapun,
Dia telah mengamati Master Crawford untuk sementara waktu sekarang. Dan meskipun tidak diragukan lagi ada jejak ki esensial yang berasal dari tubuhnya, ki esensial agak sering berfluktuasi. Dengan kata lain, terkadang kuat dan terkadang lemah. Sebuah fenomena yang cukup aneh bagi Geralt. Lagi pula, itu adalah sifat yang cenderung dimiliki oleh mereka yang berasal dari keluarga samar. Jika itu masalahnya, maka Master Crawford jelas bukanlah seorang pelatih sejati yang telah melatih dirinya sendiri untuk mencapai pencerahan spiritual. Apakah dia benar-benar mampu mengendalikan pedang dan menerbangkannya? Gumam Geralt pada dirinya sendiri. Sekarang jelas ragu tentang apa yang dikatakan Terence sebelumnya. Pada saat itulah suara Master Crawford terdengar bertanya, "Kalau begitu, tentang apa semua kebisingan ini?" Orang-orang dari kelompok Perla telah berbicara dengan cukup keras. Itulah sebabnya Master Crawford sekarang menatap mereka dengan ekspresi yang agak suram di wajahnya. "Maaf, Tuan Crawford, tapi pria di sini meragukan kekuatanmu," kata Perla sambil menunjuk Geralt sambil tersenyum puas. Mendengar itu, Terence langsung tercengang. Namun, perasaan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan saat dia berteriak, "Perla, apa yang kamu bicarakan?" Meskipun benar bahwa siapapun yang telah menyaksikan penampilan Geralt sebelumnya akan merasa bahwa dia jauh lebih kuat daripada Master Crawford, Perla terlalu sulit diatur. Dia bahkan tampaknya tidak peduli dengan implikasi dari pernyataannya. "Kuat? Bukan. Jika Anda sangat kuat, pergilah ke sana dan bertarunglah. Mari kita lihat berapa lama Anda akan bertahan melawan pria luar biasa seperti Master Crawford," pikir Perla dalam hati. "Oh, sebenarnya ada seseorang yang berani meragukanku," kata Master Crawford sambil menyipitkan matanya ke arah di mana Geralt dan yang lainnya berada. Pada saat yang sama, banyak orang di aula besar menatap Geralt dengan tatapan bingung. Lagi pula, mengatakan hal seperti itu sama saja dengan Geralt yang mencari kematian. Geralt sendiri hanya bisa menampilkan senyum pahit. Karena keadaan sudah menjadi seperti itu, tidak ada gunanya berbelit-belit lagi. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan bahwa akan lebih baik baginya untuk mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. "Memang, bagaimanapun, Anda harus memaafkan saya karena agak blak-blakan. Tetapi keterampilan Anda yang luar biasa. Sejujurnya itu hanyalah trik sederhana yang hampir tidak memiliki fungsi sama sekali, Master Crawford," jawab Geralt. Begitu kalimatnya berakhir, keributan besar langsung meletus. Bagi seseorang yang meragukan tuannya seperti itu, dia benar-benar meminta kematian. Master Crawford sendiri sekarang merasakan kelopak matanya sedikit berkedut, untuk berpikir bahwa dia dipermalukan di depan umum. Dan selama proses pemilihan muridnya, tidak kurang. Menyaksikan Master Crawford perlahan berdiri, Perla yang telah berdiri diam di samping selama beberapa saat dengan bersemangat berkata, "Lihat, Master Crawford akan menunjukkan kekuatannya." Sementara dia harus mengakui bahwa pria muda yang aneh itu jauh lebih kuat darinya. Pada akhirnya, dia terlihat hanya seumuran dengannya. Dengan mengingat hal itu, dia tidak yakin bahwa Geralt pantas mendapatkan rasa hormat yang diberikan kakeknya kepadanya. Dan dia berharap begitu Master Crawford selesai dengannya, kakeknya akan berbagi perasaan dengannya. Bagaimanapun, tindakan Master Crawford telah menarik perhatian penuh dari beberapa orang pada saat ini. "Siapa orang gila ini? Beraninya dia meragukan Tuan Crawford. Saya tahu, bagaimana tidak gentar. Seseorang seperti dia hanya akan datang untuk menyesali hal-hal ketika dia hampir mati." Cemoohan datang dari beberapa orang tua yang tidak tahan melihat Master Crawford dipermalukan. Ketika orang-orang tua itu terus membombardirnya dengan cemberut, Master Crawford sendiri hanya menyipitkan matanya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan mempersulit Anda, anak muda. Berlututlah di depanku dengan dahimu menempel ke tanah. Begitu kamu mengakui kesalahanmu, aku akan membiarkanmu meninggalkan bukit tanpa cedera. Kamu benar-benar pria yang lebih besar karena begitu pemaaf. Tapi aku merasa kamu masih harus memberi pelajaran pada orang ini, Tuan." Teriak seseorang dari dalam kerumunan. "Apakah ada kebutuhan untuk mengakui kesalahan jika apa yang saya katakan adalah kebenaran? Lihat, satu-satunya penguasa sejati dari gereja ini adalah yang sebelumnya. Dengan itu, aku tidak menyukai gagasan bahwa kamu berada di sini karena semua yang kamu lakukan adalah mempermalukan Langfen," jawab Geralt santai. "Betapa tidak bijaksananya. Sepertinya Anda akan benar-benar tetap tidak gentar sampai saya memberi Anda pelajaran yang tepat. Saya harap Anda menyadari bahwa Anda hanya membuat segalanya lebih sulit bagi diri Anda sendiri. Dengan itu, kamu hanya diperbolehkan pergi jika kamu berguling menuruni bukit." Geram Master Crawford yang marah sambil mengangkat tangan kanannya. Entah dari mana, kompas dengan naga emas terukir di atasnya muncul di tangannya. Dan begitu muncul,
Master Crawford langsung mulai melafalkan mantra. Setelah dia selesai, dia menggumamkan perintah. Dan begitu saja, seluruh aula mulai bergetar meskipun tidak ada angin kencang. Oleh Tuhan, pikir semua orang di dalam aula saat mereka menyaksikan meja dan kursi berguncang dengan liar. Bahkan para lelaki tua dari sebelumnya ketakutan. Dan dengan mata memerah karena kaget, salah satu dari mereka dengan cepat berteriak. Dasar anak bodoh, Anda benar-benar telah menyinggung tuannya sekarang. Cepat dan berlututlah. Terence dan yang lainnya yang telah berdiri di samping sama-sama ketakutan setengah mati oleh keterampilan Master Crawford. Dan mereka semua meneteskan keringat dingin untuk Geralt. Geralt sendiri, bagaimanapun, hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit ketika dia berkata, hanya itu, Tuan Crawford. Pada saat itu, dahi Master Crawford basah oleh keringat. Meskipun dia ingin membuat lebih banyak kekacauan, tidak peduli seberapa banyak dia mencoba, dia sepertinya tidak bisa meningkatkan intensitas semua goncangan itu terlalu banyak. Setelah menatapnya lebih lama, Geralt kemudian menggelengkan kepalanya sebelum bertanya, apakah ini yang ingin kamu capai? Dengan lambaian lembut, kompas yang tadinya berada di genggaman Master Crawford langsung terbang ke tangan Geralt. Kompas sekarang di tangannya. Geralt mulai menggumamkan nyanyian yang nyaris tidak terdengar. Sebelum ada yang bisa menyadari apa yang terjadi, suara ledakan terdengar saat kompas memancarkan cahaya menyilaukan yang melukis seluruh aula dalam cahaya keemasan. Seolah semua itu belum cukup mengejutkan, raungan yang tidak manusiawi segera terdengar, dan semua orang menatap dengan mata terbelalak seperti samar. Tetapi naga emas besar sesaat muncul di atas kompas. Jeritan memenuhi area itu saat angin puyuh muncul entah dari mana juga. Sungguh perubahan yang dramatis. Hampir semua orang di aula sekarang berteriak ketakutan. Sementara para lelaki tua dari sebelumnya hampir bisa merasakan bola mata mereka keluar karena keterkejutan mereka. Perla yang terperangah sendiri hampir tidak bisa menutup mulutnya. Adegan yang terjadi di hadapan mereka sekarang benar-benar sulit untuk ditelan. Menakjubkan. Master Crawford tergagap saat dia jatuh lemah ke lantai. Sekarang sepenuhnya basah oleh keringat. Dengan sedikit jentikan pergelangan tangan Geralt, cahaya keemasan menghilang dan semuanya menjadi damai kembali. Beralih untuk melihat kompas, Geralt menyimpulkan bahwa itu hanyalah artefak sihir sederhana yang, setelah diaktifkan, mampu menampilkan gambar yang menakutkan. Meskipun demikian, karena Master Crawford tidak melatih pikirannya agar cukup stabil, dia tidak dapat menggunakan kompas sepenuhnya. Mengetahui itu hanya meningkatkan penghinaan Master Crawford. Sambil tersenyum halus, Geralt kemudian melemparkan kompas ke samping sebelum melihat tuannya yang tatapannya menjadi suram pada saat ini. Nah, siapa sebenarnya yang memberimu keberanian untuk menipu semua orang ini, kata Geralt. Saat semua orang di aula bergetar karena suara berwibawa Geralt, Master Crawford yang jelas-jelas adalah penerima pertanyaan Geralt berlutut sebelum menjawab. Tolong jangan marah, Master. Saya disuruh menunggu seorang pemuda di sini. Adapun mengapa saya menggunakan sihir saya, itu karena orang yang sama yang menyuruh saya menunggu memerintahkan saya untuk melindungi Feng Shui dari tempat ini dan terus membakar dupa di sini. Saat kalimatnya berakhir, beberapa suara mendesis bisa terdengar saat banyak orang di aula menarik napas dingin. Seorang pemuda, apakah kamu punya nama? Tanya Geralt yang sudah menebak dengan baik apa yang terjadi. Geralt Crawford, saya disuruh menunggu pemuda itu. Jawab Master Crawford dengan cepat. Dan siapa yang menyuruhmu menunggunya? Juga, siapa nama aslimu? Itu bibiku yang hebat. Dan saya menggunakan nama Gus Linstone. Setelah mendengar semua yang dikatakan Gus, semua orang merasa sangat terkejut. Namun, keterkejutan mereka dengan cepat berubah menjadi kemarahan saat mereka bergantian memelototi Gus. Setelah itu, mereka kemudian berbalik untuk melihat dengan hormat pada Geralt yang sekarang lebih terlihat seperti dewa daripada apapun. Geralt, bagaimanapun, tidak akan membuang waktu lagi. Perintahkan semua orang untuk menuruni bukit. Sekarang juga. Perintah Geralt, segera. Jawab Gus sambil dengan cepat mulai mengusir semua orang. Tak lama kemudian, hanya Terence dan beberapa orang lainnya yang tersisa. Sebelum Geralt sempat menanyakan lebih detail kepada Gus, dia melihat Terence berlutut sebelum dengan hormat berkata, Tuan, saya punya permintaan. Saat pria parubaya dari sebelumnya juga berlutut, Geralt mengamati keduanya untuk sementara waktu. Memikirkan bahwa lelaki tua itu bersedia melakukan ini meskipun sudah memiliki satu kaki di kuburan. Sejujurnya, Geralt tidak menganggap lelaki tua itu menyebalkan sejak awal. Jadi dia hanya bertanya, tentang apa ini? Sementara cucu perempuan saya selalu agak nakal, dia selalu tega untuk berlatih. Sayangnya, dia belum bisa menemukan guru yang cocok sama sekali.
Sekarang setelah kita menyaksikan keterampilanmu yang luar biasa, bagaimanapun, aku merasa bahwa kamu akan menjadi guru yang sempurna untuknya. Dengan mengatakan itu, saya harap Anda bersedia membawanya di bawah sayap Anda. Jawab Terence. Matanya sekarang berkaca-kaca dan memerah. Nya, kata Geralt dengan cemberut. Melihat kerutan Geralt, Perla langsung mendapati dirinya tersipu. Bagaimanapun, dia sekarang sangat menghormati dan mengaguminya setelah menyaksikan kemampuannya yang sebenarnya. Aku harus menolak, tambah Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Tetapi kenapa, Tuan? Tanya Terence agak putus asa saat Perla merasa dirinya hampir menangis. Dia memiliki temperamen buruk yang khas dari seorang wanita muda kaya. Itu tidak akan berhasil, jawab Geralt sambil dengan santai melambaikan tangannya. Aku bisa berubah. Aku akan segera membuang sikap buruk ini. Seru Perla. Perubahan. Haha, jika Anda berkata begitu, dengar. Karena Anda suka membuat hal-hal menjadi sulit bagi orang-orang dan Anda pikir Anda dapat dengan mudah melepaskan amarah Anda. Mengapa Anda tidak pergi ke alun-alun dan menggonggong seperti anjing 3 kali? Jika Anda melakukannya dengan benar, saya akan mempertimbangkan untuk membawa Anda ke bawah sayap saya. Jika tidak, maka turunlah dari bukit seperti yang lainnya. Balas Geralt. Disibukkan dengan banyak hal, Geralt benar-benar tidak berminat untuk menerima murid manapun. Bahkan, jika bukan karena lelaki tua itu berlutut di depannya, Geralt bahkan tidak akan repot-repot mendengarkan permintaannya. Terlepas dari itu, dia merasa bahwa apa yang dia suruh Perla lakukan adalah cara termudah baginya untuk melepaskannya dari punggungnya. Namun, yang mengejutkannya, Perla hanya ragu-ragu sejenak sebelum berlari menuju alun-alun. Matanya memerah. Beberapa orang yang sedang menuruni bukit tercengang melihat Perla menirukan seekor anjing dan menggonggong 3 kali. Geralt benar-benar tidak menyangka ini akan terjadi. Bagaimanapun, dia awalnya berpikir bahwa Perla tidak lebih dari seorang wanita muda kaya yang hedonistik dan sangat sensitif terhadap bagaimana orang lain memandangnya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar bersedia mempermalukan dirinya sendiri hanya untuk bisa menjadi muridnya. Sejujurnya, dia menyarankan agar dia menggonggong seperti anjing karena Geralt tahu bahwa penghinaan dari tindakan itu terlalu berat untuk dia tangani. Dengan pemikiran itu, dia yakin Perla tidak akan bisa melakukan tindakan itu. Sekarang dia punya. Namun, aku sudah melakukan apa yang kamu katakan. Apakah kamu bersedia membawaku ke bawah sayapmu sekarang? Tanya Perla saat dia berdiri di depan Geralt. Itu, jawab Geralt agak ragu-ragu. Setelah menyadari bahwa Terence juga menatapnya dengan napas tertahan, Geralt akhirnya menjadi terlalu malu untuk menarik kembali kata-katanya. Dengan anggukan, dia kemudian berkata, "Baiklah, baiklah." Gembira dengan jawaban Geralt, Terence langsung berseru, "Nah, tunggu apa lagi, Perla? Cepat dan berlutut di depan tuanmu. Ingatlah untuk menyapanya juga." Setelah mendengar apa yang Geralt suruh dia lakukan sebelumnya, Terence berasumsi bahwa temperamen buruk cucunya akan berkobar, mendorongnya untuk menyinggung Geralt dan semakin menurunkan peluangnya untuk menjadi muridnya. Yang mengejutkan, cucunya cerdas dan melakukan apa yang diperintahkan. Karena itu, terlepas dari keengganannya yang jelas, Geralt tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Memikirkan bahwa keluarga Sherwin bisa berkenalan dengan orang yang begitu hebat hanya karena tindakan kecil itu. Itu benar-benar keberuntungan besar dari pihak Sherwin. Kamu akhirnya dewasa, cucuku. Pikir lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Adapun Perla, dia dengan cepat pergi untuk mengambil teh yang harum. Begitu dia menyajikannya kepada Geralt, dia langsung berlutut. Dengan dahinya menempel di lantai, dia kemudian menyatakan, "Tolong terima rasa hormat dan sembah saya terhadap Anda, Tuan." Mungkinkah pertemuanku dengan wanita muda ini telah diprediksi juga? Aku bertanya-tanya. Geralt berpikir dalam hati dengan senyum pahit. Beralih untuk melihat Gus yang telah berdiri diam di samping selama ini. Tidak berani berbicara, Geralt kemudian bertanya kepadanya tentang bibinya yang hebat. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Gus, Geralt hanya bisa tersenyum. Ternyata, Gus pernah bertemu dengan hantu bibi buyutnya saat mendaki gunung beberapa bulan lalu. Setelah pertemuan awal mereka, Gus hanya melakukan semua yang diperintahkan bibi buyutnya, dan itu termasuk menunggu Geralt. Pada saat itu, Geralt sudah bisa menebak bahwa bibi yang hebat itu tidak lain adalah Zenny. Geralt ingat bagaimana Zenny memberinya banyak nasihat setelah Master Gus pergi. Setelah mendengar cerita Gus, dia senang mengetahui bahwa Zenny masih utuh. Sambil membicarakan semua ini, Gus membawa Geralt ke sebuah manor, dan saat masuk, Geralt langsung disambut oleh pemandangan Zenny. "Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini, Geralt," seru boneka bambu sambil menatap Geralt.
Aku juga tidak. Bagaimanapun, saya ingat bahwa Gunung Langfen telah dilalap api saat itu. Saya benar-benar berpikir bahwa Anda adalah tujuan yang hilang. Jawab Geralt. Mengingat apa yang telah dilakukan Kuina malam itu. Yah, aku benar-benar terbakar menjadi garing. Haha, namun, saya hanya boneka, dan bagian tubuh saya dapat dengan mudah diganti. Terlebih lagi, aku bisa mempertahankan kesadaranku, bahkan setelah pingsan beberapa saat. Jelas Zeni, saya melihat, Master Ghost benar-benar memiliki keahlian yang luar biasa untuk bisa membuatmu. Bagaimanapun juga, apakah benar Master telah meramalkan aku kembali ke sini? Tanya Geralt. Memang, dia telah memerintahkan saya untuk tinggal di sini dan menunggu Anda. Setelah itu, kita akan pergi mencarinya bersama. Padahal, untuk lebih spesifiknya, misi kita selanjutnya adalah menyelamatkannya. Jawab Zeni, menyimpan. Iya, soalnya, Master Ghost sudah meramalkan bahwa dia akan menghadapi bencana besar cepat atau lambat. Penampilan Kuina hanyalah awal dari bencana, dan pada titik ini, bagian terburuk dari prediksinya seharusnya sudah dimainkan. Master Ghost bahkan memberitahu saya bahwa apakah dia akhirnya hidup atau mati pada akhirnya tergantung pada Anda. Jelas Zeni, saya melihat. Lalu, apakah Anda tahu di mana dia sekarang? Semakin cepat aku menyelamatkannya semakin baik. Lagi pula, alasan saya datang ke sini hari ini adalah karena saya memiliki urusan penting yang membutuhkan bantuannya. Kata Geralt, yang saya tahu adalah bahwa tuannya telah pergi ke Provinsi Jena. Jika kita sedang mencari dia, itu adalah tempat untuk pergi. Dia juga mencatat bahwa kampung halamannya terletak di sana. Dan itu adalah tempat di mana kekayaannya dimulai dan berakhir. Itulah sebabnya dia ingin bertahan melalui bencana di sana. Dia tidak memberitahumu tentang ini saat itu karena dia takut penampilan awalmu akan merusak takdir yang telah ditentukan. Jawab Zeni. Begitu, ya. Jangan buang waktu lagi dan berangkat ke Provinsi Jena sesegera mungkin. Kata Geralt sambil mengangguk. Geralt memiliki beberapa hal yang mengganggu pikirannya sekarang. Salah satunya adalah identitas asli kakeknya. Selain itu, anggota keluarganya dan Zila masih hilang. Dia harus pergi ke Jaelatra untuk mencari Mila juga. Untungnya, dia sekarang memiliki pamannya untuk diandalkan untuk menyelesaikan beberapa kekhawatirannya. Dengan mengingat hal itu, Geralt tahu bahwa dia harus mengambil langkah juga dan menemukan Master Ghost sesegera mungkin sehingga lebih banyak misteri itu dapat dipecahkan lebih cepat. Omong-omong, kau akan ikut denganku, kan? Tanya Geralt. Tapi tentu saja, misi saya hanya akan selesai setelah saya menemukan Master bersama Anda. Juga, ada manik di dalam tubuhku yang bisa kamu ambil dan masukkan ke dalam boneka kain yang indah. Akan lebih mudah bagimu untuk membawaku berkeliling sebagai hiasan. Jelas Zeni, itu bagus untuk diketahui. Jawab Geralt. Apakah Anda berencana menuju ke Provinsi Jena, Master Crawford? Tanya Terence dengan nada terkejut setelah mendengar tentang rencana Geralt beberapa saat kemudian. Saya, apakah ada masalah? Hahaha. Nah, keluarga saya tinggal di sana. Anda tahu, jika Anda tidak menentangnya, Sherwin akan lebih dari bersedia untuk menyediakan tempat bagi Anda untuk tinggal. Jawab Terence dengan sangat senang. Lagi pula, jika Geralt setuju dengan itu, maka lelaki tua itu pasti akan mendapat kesempatan untuk memperdalam hubungannya dengannya setiap hari. Sekarang itu akan menjadi berkah sejati bagi Sherwin. Setelah mendengar saran kakeknya, Perla langsung mulai memohon kepada Geralt untuk menerima tawaran itu juga. Mendengar saran itu, Geralt mulai mempertimbangkannya. Gereja Master Ghost terletak di Gunung Langfen, dan meskipun Terence berasal dari Provinsi Jena, dia tampaknya juga tidak tahu di mana Master Ghost berada. Meski begitu, Geralt masih membutuhkan tempat tinggal sementara sehingga dia bisa bertanya-tanya dan berharap menemukan Master Ghost. Jelas merupakan nilai tambah bahwa keluarga Sherwin tampaknya merupakan keluarga lokal yang cukup berpengaruh di sana. Dengan mengingat hal itu, dia pasti memiliki cara yang jauh lebih mudah untuk menangani berbagai hal. Ditambah fakta bahwa keluarganya dan Zila masih hilang dan dia sangat ingin bertemu Master Ghost lagi. Geralt menyelesaikan pikirannya sebelum berkata, "Baik, atur saja seperti itu." Tepat ketika Terence hendak mengatakan sesuatu, Geralt menyaksikan lelaki tua itu menjadi terlalu bersemangat dan akhirnya mengacaukan aliran darah dan kinya. Akibatnya, Terence langsung mulai muntah seteguk darah sebelum menjatuhkan diri ke tanah dan kejang-kejang hebat. "Kakek!" teriak Perla yang cemas saat pria parubaya itu dengan cepat mengeluarkan obat dari sakunya. Ada apa dengan kakekku, Tuan?" tanya Perla sambil menatap Geralt, berharap dia punya cara untuk membantu. Dari apa yang saya lihat, dia menderita luka dalam sebelumnya, dan organnya akhirnya rusak. Karena itu, kinya tidak bisa diganggu.
Karena darah dan kinya menjadi kacau barusan, tampaknya organ-organ dalamnya telah pecah. Jawab Geralt santai. Sejujurnya, dia sudah menyadari masalahnya untuk sementara waktu. Dan dia telah berencana untuk bertanya kepada Terence tentang bagaimana dia mengalami cedera serius seperti itu. Tetap saja, Geralt benar-benar tidak menyangka Terence begitu bersemangat sampai-sampai luka dalam yang lama akan terbuka. Anda benar-benar bijaksana, Master Crawford. Seperti yang Anda katakan, saya menderita cedera internal yang serius beberapa waktu lalu, jawab Terence sambil menyemburkan lebih banyak darah. Mendengar itu, Geralt hanya mengangkat satu jari dan menusuk beberapa titik akupuntur Terence, sehingga langsung disegel. Bagi Terence, itu benar-benar perasaan yang aneh. Lagi pula, satu detik dia merasa seperti jantungnya terbelah menjadi dua, dan selanjutnya, semua rasa sakitnya hilang begitu saja. Melihat Geralt dengan tatapan bingung, lelaki tua itu mendapati dirinya bergumam, "Tuan Crawford." Penghormatan tercermin di matanya. Terence terpesona melampaui kata-kata saat dia terus menatap Geralt. Meskipun masih sangat muda, pelatihan dan keterampilannya tak tertandingi. Jika kamu belum sadar, kamu menderita luka-luka itu karena tersentak oleh Ki Esensial. Ki Esensial tidak menyerupai kekuatan batin, juga tidak mirip dengan teknik rahasia. Anda tahu, hanya sedikit orang di planet ini yang menguasai Ki Esensial, dan karena Anda dikejutkan oleh hal yang sebenarnya, saya ingin tahu siapa yang bisa Anda temui, jawab Geralt dengan cemberut. Kamu benar-benar memiliki penilaian yang baik, Tuan Crawford. Itu sekitar setengah tahun yang lalu ketika saya bertemu dengan orang yang luar biasa itu. Keluarga saya selalu menghormati keterampilan seni bela diri, Anda tahu, dan saya memiliki banyak murid yang melayani sebagai saya bawahan. Bagaimanapun juga, orang luar biasa itu disewa oleh musuh keluarga kami untuk membunuhku secara rahasia. Lagi pula, dengan kepergianku, keluargaku pasti akan hancur. Tetap saja, orang itu sangat kuat, meskipun memiliki lebih dari 20 bawahan yang luar biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mendekati pria yang sangat terampil itu. Akhirnya, putra saya dan puluhan pengawal harus mempertaruhkan hidup mereka untuk memungkinkan saya melarikan diri dengan hidup saya utuh. Namun, meskipun saya berhasil berlari jauh, saya tetap saja diserang dan terluka oleh Ki Esensialnya. Meskipun Ki Esensial hanya menyentuhku dengan lembut, aku masih hampir mati di tempat. Jelas lelaki tua itu, ketakutan terpancar di matanya. Jelas bahwa insiden itu telah meninggalkan bekas luka psikologis pada Terence, dan Geralt hanya mengangguk mengerti. Bagaimanapun, dia, dari semua orang, tahu bahwa ada perbedaan besar antara orang yang memiliki Ki Esensial dan orang biasa. Meski begitu, ada aturan tidak tertulis yang menyatakan bahwa mereka yang memiliki Ki Esensial tidak boleh terlalu mencampuri urusan orang biasa. Karena sebagian besar aturan dipatuhi, jujur ini pertama kalinya Geralt mendengar tentang insiden seperti itu. Saat dia memikirkannya, Geralt ingat pamannya memberitahunya beberapa waktu lalu bahwa orang yang paling berkuasa tidak berasal dari keluarga Samar, meskipun keluarga Samar dikenal sangat kuat di area tertentu. Terlepas dari itu, mereka yang berasal dari keluarga seperti itu jauh dari hasil terbaik. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengan penduduk setempat sebelumnya yang telah benar-benar melatih diri untuk mencapai pencerahan spiritual. Meskipun tidak berasal dari Jaelatra, mereka memiliki Ki Esensial, mirip dengan milik pamannya. Dengan mengingat hal itu, dunia benar-benar adalah tempat yang sangat besar. Geralt tidak lagi bodoh seperti dulu lagi. Dia sekarang tahu bahwa musuh-musuhnya dari sebelumnya jauh dari puncak dunia. Bagaimanapun, setelah itu, properti keluargaku direnggut dariku, Master Crawford. Tidak dapat melakukan apa-apa sendiri. Saya telah menempatkan semua harapan saya pada cucu saya. Itu sebabnya saya sangat bersedia untuk berlutut di sini. Saya berharap bahwa Master Crawford dari Gereja Langfen akan menerima dia sebagai muridnya. Dengan sedikit keberuntungan, dia bisa menjadi orang yang benar-benar berhasil melatih dirinya untuk mencapai pencerahan spiritual, tambah Terence. Aku mengerti, tetap saja, kamu harus berhati-hati dalam hal-hal seperti ini. Sini, aku akan membantumu menyembuhkan luka dalammu dulu, kata Geralt sambil memeriksa kondisi jantung Terence. Menyadari bahwa dia tidak berbohong, Geralt memikirkan betapa menyedihkannya pria itu saat ini. Menambahkan fakta bahwa Geralt telah mengambil Perla sebagai muridnya, dia tahu setidaknya dia harus memberi hormat kepada Terence. Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian mengaktifkan mata emasnya untuk mulai mengobati luka Terence. Menurut apa yang dikatakan Terence, keluarga Sherwin dulunya adalah keluarga kaya dan bergengsi di Provinsi Jena. Namun,
Beberapa masalah yang terjadi sekitar setengah tahun yang lalu menyebabkan seluruh keluarga turun gunung. Dengan hanya beberapa perusahaan yang tersisa, keluarga Sherwin hanya sebanding dengan keluarga biasa sekarang. Bagaimanapun, setelah Geralt dan Zenny menutup Gunung Langfen, kelompok itu kemudian menuju ke rumah keluarga Sherwin. Setelah tiba, Terence memastikan untuk memberikan segalanya untuk merawat Geralt. Orang tua itu juga memastikan untuk mengirim bawahannya untuk menanyakan keberadaan Tuan Hantu. Geralt sendiri memastikan untuk mencari Master Ghost juga. Namun, bahkan setelah mencari beberapa waktu di hampir semua area di seluruh provinsi Jena, Geralt masih tidak dapat memperoleh petunjuk tentang keberadaan Master Ghost. Meski begitu, Geralt memastikan untuk melatih Perla di taman kapanpun dia bebas, sekaligus rajin melatih dirinya sendiri selama periode itu juga. Beberapa saat kemudian ketika Geralt menyadari sesuatu yang membuatnya bingung, kecepatan pelatihan batinnya mulai melambat karena alasan yang tidak diketahui. Terlebih lagi, sesuatu yang aneh juga terjadi pada tubuhnya. 5 cakram telah muncul di bidang Elixir of Life miliknya, dan mereka disusun secara teratur dalam 5 warna berbeda. Terus-menerus berputar di sekitar area itu. Mereka benar-benar aneh, bahkan bagi Geralt. Sementara Geralt mencoba menyentuh mereka menggunakan kekuatan pikirannya, mereka tidak merespon sama sekali. Mereka sudah berada di tubuhku selama 5 hari sekarang. Apa sebenarnya mereka? Kalau saja Zilla ada di sini, dia pasti tahu tentang ini. Pada awal semuanya, Geralt telah memperhatikan beberapa titik warna-warni muncul di dalam bidang Elixir of Life miliknya. Namun, Geralt tidak terlalu memperhatikan hal itu pada saat itu. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak bisa lagi mengabaikan mereka. Lagi pula, mereka jelas telah menjadi jauh lebih dewasa sekarang. Dan mereka telah mengembangkan semacam ruang lingkup. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Geralt bukanlah tipe orang yang akan membiarkan dirinya tetap diam. Karena Zilla tidak berada di sisinya, dia terus-menerus menemukan dirinya melihat ke dalam ingatannya yang tertanam, berharap menemukan jawaban di sana. Lagi pula, dia memiliki kecurigaan yang menyelinap bahwa setidaknya salah satu dari ingatan itu pasti memiliki hubungan langsung dengan dis warna-warni. Pada saat itu, Geralt mendengar ketukan di pintu saat suara Perla memanggil. Apakah Anda masih berlatih, Tuan? Apa itu? Kakek bilang dia menemukan petunjuk penting. Oh, kata Geralt sambil membuka matanya. Mengetahui bahwa ini pasti sesuatu yang berhubungan dengan Master Ghost, Geralt kemudian berjalan keluar. Ketika Terence melihatnya berjalan, dia langsung berkata, silakan lihat foto-foto ini yang dapat ditangkap oleh bawahan saya, Tuan Crawford. Mengambil foto dari tangan Terence yang terulur, Geralt melihat salah satunya berisi lemari kaca yang tampak mahal. Sambil menyipitkan matanya, dia bisa melihat kocokan ekor kuda yang tampak agak familiar tergeletak di dalamnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Kocokan ekor kuda itu pasti milik Master Ghost. Zenny rupanya memperhatikan secercah harapan di mata Geralt, mendorongnya untuk berkata, itu adalah sesuatu yang menjadi milik Tuan. Setelah Anda menunjukkan kepada kami foto-foto guru hantu, beberapa bawahan saya memperhatikan bahwa kocokan ekor kuda yang mereka temukan adalah bayangan cermin dari yang biasanya dipegang oleh guru hantu di sebagian besar foto yang Anda tunjukkan kepada kami. Itulah alasan mengapa mereka mengambil foto itu sejak awal. Jelas Terence. Adapun di mana bawahanku menemukannya, yah, itu muncul di pelelangan terbesar di Provinsi Jena. Ini acara yang cukup besar. Bagaimanapun, karena Anda mengatakan bahwa sesuatu yang buruk dapat terjadi pada Tuan Hantu, saya bertanya-tanya apakah dia harus menjual pengocok ekor kudanya di sini karena kesulitan dalam bertahan hidup. Tambah lelaki tua itu, sebagai tanggapan, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Jika itu uang yang dia inginkan, maka dia bisa saja menggunakan salah satu dari gudang kemampuannya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Saya benar-benar percaya bahwa dia tidak akan jatuh ke keadaan yang menyedihkan sehingga dia harus menjual pengocok ekor kudanya demi uang. Bagaimanapun, mari kita pergi ke pelelangan untuk melihat-lihat dulu. Tindakan terbaik saat ini adalah mendapatkan informasi tentang orang yang menyediakan item itu sendiri. Aku yakin itu akan membawa kita menemukan petunjuk penting. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Asal tahu saja, pelelangan berlangsung malam ini, dan banyak orang kuat dari seluruh negeri akan hadir. Dengan mengingat hal itu, saya benar-benar berpikir bahwa ini akan menjadi taruhan terbaik Anda untuk mencari petunjuk tentang Master Ghost. Jawab Terence. Sambil menunggu acara dimulai, Geralt mau tidak mau merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, dia ingat bahwa Zenny telah mengatakan bahwa Master Ghost telah meramalkan bahwa dia akan menghadapi bencana besar di Provinsi Jena.
karena kocokan ekor kudanya dilelang. Bisakah itu menandakan bahwa sesuatu telah terjadi padanya? Malam segera tiba dan kelompok itu langsung menuju ke tempat lelang. Tepat ketika Geralt hendak memasuki venue, dia tiba-tiba mendengar suara berkata, "Ya ampun. Benar-benar kejutan. Jika bukan Tuan Sherwin, sudah lama sekali sejak Anda terakhir kali muncul untuk acara seperti itu di Provinsi Jena. Mungkinkah Sherwin akhirnya berubah menjadi lebih baik? Saya berasumsi begitu karena Anda mengambil bagian dalam keaktifan pelelangan dengan sangat santai." Berbalik, Geralt melihat bahwa suara itu berasal dari pewaris kaya berjas putih yang baru saja keluar dari salah satu dari banyak mobil mewah yang baru saja berhenti sebelum pintu masuk venue. Sementara kedatangan begitu banyak mobil mewah tentu saja menimbulkan kegemparan di antara mereka yang menyaksikannya. Pewaris itu sendiri tampak lebih tertarik pada Terence saat dia menatap lelaki tua itu. Mengamati pewaris kaya, Geralt memperhatikan bahwa selain sepasang pengawal yang berdiri di belakangnya, ada juga orang berjubah hitam tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki berdiri di sisi pewaris yang mengeluarkan getaran aneh. Geralt tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan fakta bahwa dia telah mendengar banyak hal tentang pria berjubah hitam baru-baru ini. Tetapi dia menemukan kelopak matanya sedikit berkedut saat dia melirik pria tua itu beberapa kali lagi. Anehnya, Geralt memperhatikan bahwa ada ki penting yang bergerak di dalam tubuh orang itu. Mungkinkah dia seseorang yang telah melatih dirinya sendiri untuk mencapai pencerahan spiritual? Geralt berpikir dalam hati, bingung. Namun, hal yang lebih mengejutkan bagi Geralt adalah kenyataan bahwa orang yang mengesankan yang telah berhasil mencapai pencerahan spiritual sebenarnya bersedia menjadi antek orang lain. Sementara Geralt bertanya-tanya bagaimana orang itu bisa berdamai dengan fakta itu, Terence, di sisi lain, sekarang memiliki mata memerah saat dia balas menatap pria muda yang kaya itu. Federico Dunn, geram Terence dengan sangat marah. Namun, begitu dia melihat lelaki tua itu berdiri di depan pemuda itu, Terence langsung mundur ketakutan. "Kakek!" teriak Perla saat dia berlari untuk berdiri di sampingnya sebelum memelototi Federico. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Terence dengan cepat memegangi pergelangan tangan cucunya, indikasi yang jelas agar dia tidak bertindak impulsif. "Saya hanya datang hari ini untuk memperluas pengetahuan saya dan bertemu dengan kenalan lama, Tuan Muda Dunn. Aku tidak akan bermimpi merusak kesenanganmu," jawab Terence, jelas menderita dalam diam. "Hahaha, saya senang mendengarnya. Namun, seekor burung kecil mengatakan kepada saya bahwa setelah Anda bangkrut setengah tahun yang lalu, Anda telah mencari jauh dan luas untuk master yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan. Sejujurnya, Duns juga telah membantu Anda menemukan penjahat sebenarnya di balik layar selama ini. Setelah kami menemukan pelakunya, kami pasti akan membalaskan dendammu," kata Federico dengan dingin. "Saya menghargai Anda melalui semua masalah itu," jawab Terence yang masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya saat sudut mulutnya berkedut tak menentu. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula itu yang harus dilakukan seorang junior untuk seniornya," kata Federico sebelum tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke venue. Saat pria berjubah hitam itu mengikuti Federico, dia memastikan untuk melirik Geralt. Bagaimanapun juga, begitu mereka masuk, Perla langsung menggerutu. "Tidak disangka kita akan bertemu dengan orang itu di sini. Dia bahkan memiliki keberanian untuk berpura-pura menjadi orang baik." Dari situ, Geralt dapat dengan mudah menebak bahwa Dunslah yang telah mengincar Sherwin selama ini. "Apakah lelaki tua itu orang yang memukulmu?" tanya Geralt agak santai. "Itu benar, Tuan Crawford. Dia sangat kuat," jawab Terence. Mendengar itu, Geralt hanya mengangguk sebagai jawaban tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, mengetahui bahwa mereka sekarang cukup jauh dari Terence, Federico dengan cepat melepaskan senyum nakalnya sebelum berbalik untuk melihat pria berjubah hitam itu. Dengan wajah agak keras, dia kemudian bertanya, "Kamu terus melihat pemuda itu di sisi bestar tua tadi. Kenapa begitu, Tuan? Apakah Anda memiliki semacam sejarah dengannya, Tuan?" "Sebenarnya, aku tahu," jawab pria berjubah hitam itu dengan suara serak dan tua. "Kalau begitu, kurasa kau kenal baik dengannya. Siapa sebenarnya dia? Ketahuilah bahwa dia adalah kenalan lamaku. Bagaimanapun, dia akan segera mati." "Haha," jawab orang tua itu, meskipun suaranya tidak terlalu keras. Kata-katanya saja sudah cukup untuk membuat siapapun merinding. Bagaimanapun, pelelangan akan segera dimulai, dan Geralt dan yang lainnya dengan cepat menemukan kursi di dekat bagian belakang tempat tersebut. Dari apa yang Terence katakan padanya, pelelangan skala besar diselenggarakan oleh Wadis, keluarga paling kuat di Provinsi Jena.
Mereka begitu kuat sehingga bahkan keluarga Duns harus hadir, hanya untuk menghormati keluarga Wadi. Sementara Perla khawatir Federico akan terus menemukan kesalahan mereka di sana, Terence sendiri tidak sedikit pun takut. Tidak lama kemudian, pelelangan pun dimulai. Seperti biasa, sebagian besar item lelang awal cukup tidak mengesankan. Kedua pengocok ekor kuda disiapkan untuk dilelang. Namun, semua penonton langsung mendapati diri mereka menahan napas sejenak. Barang bagus di sini disebut pengocok ekor kuda surgawi. Dan itu adalah peninggalan dari periode negara berperang yang diklaim juga sebagai artefak sihir. Dengan mengingat hal itu, harga awal untuk item ini adalah 12 juta dolar. Teriak tuan rumah. Setelah mendengar itu, kerumunan langsung menjadi gempar. Meskipun benar bahwa banyak dari mereka yang hadir dapat merasakan bahwa itu adalah barang yang bagus, tidak satu pun dari mereka yang mengantisipasi harga yang luar biasa dari 12 juta dolar. Meskipun beberapa orang di antara kerumunan sekarang mendiskusikan harga yang mengerikan, tidak ada dari mereka yang berani menawar barang itu. Di tengah semua kekacauan, Federico hanya bertukar pandang dengan pria berjubah hitam itu. Setelah itu, Federico kemudian mengangguk sebelum mengangkat tangannya. Setelah melihat itu, pembawa acara langsung menyatakan, "Oh, tampaknya Tuan Muda Dun menawarkan 12 juta dolar." Mendengar itu, Terence kemudian berbalik untuk melihat Geralt sebelum berkata, "Tuan Crawford, tidak ada terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi," jawab Geralt dengan tenang. Pada saat itu, seorang wanita berpakaian centil yang duduk di belakang mereka dengan bersemangat berteriak, "Ya ampun, tolong minggir. Anda menghalangi saya untuk mengambil foto." Berbalik, Geralt melihat bahwa beberapa pria dan wanita lain bersamanya. Dan wanita dalam kelompok itu khususnya semuanya berperilaku seperti penggemar fanatik ketika mereka menatap Federico yang duduk di barisan depan. "Ya ampun. Tuan Muda Dun kami sangat tampan. Untuk berpikir bahwa tawaran pertamanya akan menjadi 12 juta dolar juga. Kita pasti harus berfoto bersama dengannya nanti. Saya tahu, selain dari keluarga Wadi, Tuan Muda Dun tidak diragukan lagi adalah orang paling kuat kedua di Provinsi Jena. Lihat saja betapa liberalnya dia dengan uangnya. Bagaimanapun, mungkin tidak ada orang lain yang berani menawarkan harga lebih tinggi dari itu." Teriak para wanita dengan penuh semangat. Dari seberapa banyak mereka mengidolakan Federico, jelas bahwa orang-orang dari dalam kelompok itu memandang orang lain sebagai orang bodoh. Bagaimanapun, setelah mendengar mereka cemberut pada tuannya, Perla dengan marah membalas, "Dan siapa kamu untuk menyuruh orang lain minggir?" "Siapa saya? Kamu siapa? Lihat, minggir saja. Kami benar-benar tidak dapat mengambil foto Tuan Muda Dun dari sini. Tidak bisakah kamu melakukan itu?" "Ya, apa? Menurutmu kau kaya atau apa? Silakan dan bersaing dengan Tuan Muda Dun kami jika Anda berani," balas wanita fanatik itu dengan menghina. "Kamu," geram Perla yang sekarang dipenuhi amarah. "Biarkan saja mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Bagaimanapun, bantu saya meneriakkan harga, Tuan Sherwin," kata Geralt ketika dia berbalik untuk melihat Terence ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang mencoba menaikkan tawaran. "Baiklah, Tuan Crawford, berapa banyak yang ingin Anda naikkan tawarannya?" tanya Terence. Mendengar itu, Geralt mengangkat satu jari. Sambil sedikit mengernyit, Terence kemudian berkata, dengan segala hormat, "Pak, menambahkan 100.000 dolar tidak akan membuat banyak perbedaan." "Hah, untuk sesaat di sana, saya hampir berpikir bahwa Anda sebenarnya kaya." 100.000 dolar, menyedihkan. Ejek para penggemar saat mereka segera mulai mengejek Geralt. "Maksudku bukan 100.000 dolar, jawab Geralt santai. "Lalu, 1 juta dolar. Tidak apa-apa, saya akan segera menawarkan harganya," kata Terence sambil mengangguk. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Geralt dengan cepat menjawab, "Bukan itu juga." Apa? Lalu, berapa banyak yang kamu sarankan?" tanya Terence yang terperangah. "Saya mulai dengan 10 juta dolar, jawab Geralt. Sejujurnya, Geralt bertanya-tanya mengapa uang kertas dimulai dari 1 dolar. Bukankah itu terlalu merepotkan? Hal-hal akan jauh lebih mudah untuk dihitung jika 1 juta dolar adalah unit dasar uang. Itulah alasan mengapa Geralt hanya mengangkat satu jari untuk menunjukkan seberapa besar dia ingin menaikkan tawaran. Lagi pula, terlalu usil untuk menaikkan harga 1 dolar secara perlahan. Apakah Anda yakin tentang ini, Tuan Crawford?" jawab Terence. Matanya sekarang benar-benar terbelalak. Bahkan para fanatik yang masih berdiri di belakang mereka sekarang menatapnya tak percaya. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat Geralt tidak berusaha menghentikannya, Terence kemudian berteriak, 15 juta dolar. 15 juta dolar.
Apakah saya mendengar seseorang menawarkan 15 juta dolar? Mengumumkan tuan rumah dengan penuh semangat. Dia awalnya mengharapkan Tuan Muda Dun menjadi penawar teratas. Yang mengejutkan, seseorang bersedia membayar harga yang jauh lebih tinggi dari itu. Federico sendiri sekarang memiliki ekspresi kaku. Beraninya seseorang mempermalukannya. Terence sialan itu lagi. Dia benar-benar mencari kematian. Baiklah kalau begitu. Karena kamu sangat ingin bermain-main. Aku akan memainkan game ini juga. 30 juta dolar. Teriak Tuan Muda Dun yang sepertinya sudah kehilangan akal. Mendengar itu, Terence langsung menjadi khawatir. Geralt, bagaimanapun, hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Permainan yang melibatkan uang terlalu membosankan baginya. 150 juta dolar, kata Geralt sambil menatap Terence. Terence kedua meneriakkan jumlah itu. Seluruh venue menjadi gempar. Aku menolak untuk percaya bahwa Sherwin mampu membayar uang dalam jumlah besar dalam sekali jalan. Seru Federico yang jelas tidak mengharapkan semua ini terjadi. Tepat ketika dia akan bersaing dengan Sherwin lagi karena dia menyimpan dendam besar terhadap mereka, pria berjubah hitam itu tiba-tiba menarik pergelangan tangannya sebelum berkata dengan suara rendah. Jangan menaikkan harga lebih jauh. Tuan Muda Dun, dengan dia di sini, Anda tidak akan pernah bisa menang. Tidak peduli seberapa tinggi yang Anda tawarkan. Lalu apakah aku hanya akan menyerahkan artefak sihir tertinggi ini kepada mereka tanpa perlawanan, Tuan? Jawab Federico. Tidak dapat berdamai dengan pemikiran tentang hasil itu. Hahaha, tapi tentu saja tidak. Ingat, saya katakan bahwa saya mengenal pemuda itu, Tuan Muda Dun. Jika Anda lupa, saya juga mengatakan bahwa dia akan segera mati. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.